Shalom, salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Di pagi yang indah ini, marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ingin menyapa kita di pagi yang indah ini diambil dari kitab Yosua 22 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, asa burjo situ tu hamu mangarikoti patu pahon hombar tu tona dohot tu patik natinonahon nisi Musa naposo ni Jehovah tu hamu maka holongi Jehovah debata munai dohot marparange di saluhut akka dalanna huhut mangaradoti akka tonana jala marsi hohot tu ibana huhut mangoloi ibana sian nasa rohamuna dohot sian nasa tondimuna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di setiap situasi dan kondisi manusia berpotensi untuk meninggalkan atau lupa dengan Tuhan. Bukan hanya ketika berada di situasi duka cita, di mana kekecewaan mengakibatkan orang meninggalkan Tuhan, melainkan juga dalam situasi sukacita pun, orang percaya dapat meninggalkan Tuhannya. Ketika kesenangan berubah menjadi euforia yang berlebihan, serta menonjolkan sifat ego, dengan meniadakan atau meninggalkan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian juga dengan firman Tuhan kita pada hari ini, di mana firman ini dikatakan Yosua kepada bangsa Israel setelah tanah pusaka diberikan kepada suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye. Artinya, bangsa Israel telah mendapatkan tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tuhan mengharapkan agar setelah pembagian tanah pusaka ini, justru bangsa Israel agar lebih setia dan taat kepada perintah Tuhan, melebihi kesetiaan dan ketaatan selama berada di perjalanan menuju tanah perjanjian, atau ketika di zaman Musa. Bangsa Israel harus selalu mengasihi Tuhan dan selalu mengikuti perintah Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa perintah Tuhan kepada bangsa Israel setelah mendapatkan tanah pusaka meliputi dua hal, yakni yang pertama, mengasihi Tuhan. Dari perintah ini Tuhan mengharapkan agar bangsa Israel selalu setia dan mengingat Tuhan sebagai sumber berkat bagi umatnya. Perintah ini sebagai suatu tanda peringatan kepada bangsa Israel agar tidak sombong dengan menonjolkan egonya dan merasa bahwa tanah pusaka tersebut didapatkan akibat usaha mereka sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Sedangkan yang kedua, mengikuti perintah Tuhan. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Israel tetap pada pendirian yang sama dengan melakukan perintah Tuhan, tanpa bersikap euforia yang mengakibatkan sikap lupa diri. Dengan mengikuti perintah Tuhan, maka hal ini menjadi bukti akan kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ayat ini juga menjadi peringatan untuk kita yang telah mendapatkan sesuatu dan kesuksesan, agar tetap mengasihi Tuhan
dan selalu mengikuti perintah Tuhan. Kesuksesan tidak hanya seperti bangsa Israel yang mendapatkan tanah perjanjian, tetapi dalam bentuk apapun, misalkan saja mendapatkan pekerjaan, kenaikan jabatan, penghargaan, dan sebagainya. Tidak perlu kita berfoya-foya dengan euforia dalam merayakan kesuksesan yang justru dapat merubah sikap kita kepada Tuhan dan membuat kita lupa diri. Tetapi cukup dengan mengasihi Tuhan dan melaksanakan perintahnya, maka berarti kita meyakini bahwa kesuksesan tersebut berasal dari peran serta Tuhan. Maka dari itu, marilah kita selalu mengasihi Tuhan dan melaksanakan perintahnya di dalam sukacita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang mengucapkan syukur Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah melalui firman-Mu ini, kami diingatkan untuk selalu mengasihi dan melaksanakan perintah-Mu di saat kami bersukacita. Berkati aktivitas kami selanjutnya, agar kami bersukacita dalam menjalani aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Shalom, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati saudara.